jalan-jalan hayu. Kalau udah nonton hayu, pastinya kita jalan-jalan dong. Nah, kemarin Hayu jalan-jalan ke Betawi. Sekarang juga masih di Betawi sih, tapi Betawi rasa Arab. Ngomongin Arab-Arab, nah kamu tahu nggak kampung Arab yang ada di kota Jakarta tempatnya di mana? Yaps, benar, Kampung Condet. Aku mau cerita dulu ya. Jadi Kampung Condet ini dulunya terkenal sebagai daerah yang menghasilkan beberapa jenis buah, seperti buah duku, buah buni, atau istilah Jawanya itu buah wuni. Nah, yang terutama yaitu buah salak. Tapi sekarang sudah nyaris tidak banyak menghasilkan buah lagi. Karena seiring berjalannya waktu, wilayah Kampung Condet ini menjadi tempat bermukim orang keturunan Timur Tengah. Dan terbentuklah menjadi Kampung Arab yang ada di Jakarta. Di Kampung Condet ini juga banyak menyajikan pernak-pernik atau makanan khas orang Arab. Wah, dari Hayu cerita aja udah penasaran kan serunya kayak gimana? Pokoknya Hayu mau ajak kalian jalan-jalan kayak lagi di Arab beneran. Oh iya, jalan-jalan Hayu kali ini ditemenin sama Kaskira. Balik lagi sama Hayu di Jalan-Jalan Hayu. Nah, tapi Jalan-Jalan Hayu kali ini nggak sendirian nih, sama sekarang Hayu ditemenin sama aku, Kira. Kalau kalian biasanya lihat aku di program Kata Kita kan, sekarang aku mau ikutin Hayu di program Jalan-Jalan Hayu. Jalan-jalan kali ini kita ke Kampung Arab nih. Seru banget, berarti nanti kita bisa ketemu orang Arab. Oh sih, bener banget. Tapi Arabnya bukan Arab yang di sana ya. Oh bukan ya, berarti yang di mana dong ya? Arabnya Arab yang di DKI Jakarta, tepatnya di Condet nih. Ada juga kan di Jakarta Kampung Arab. Oh oke, nanti berarti kita bisa kulineran juga ya di sana ya? Iya, kita juga pernah kulineran. Oh iya benar. Nanti ada cuplikannya ya. Tapi kali ini aku mau seru-seruan, tanya-tanya, mau lihat-lihat pernak-pernik tentang Arab dan lain-lainnya. Ikuti terus keseruan hari ini ya. Let's go! Nah, sekarang kita lagi ada di makam orang-orang Arab terdahulu yang ada di Kampung Condet. Ada siapa aja sih di sini? Ini ada Bapak Al-Habib Ahmad bin Al-Haddad sama keturunan-keturunan lainnya. Betul. Lebih lengkapnya kita langsung masuk aja kali ya. Let's go. Makam ini berdiri sejak 1938 sampai sekarang. Di dalam ada 22 makam. Yang paling pertama Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas, disebut Sahibul Makam. Sebagian lagi di bawah bagian perempuan wanita Saripah gitu. Oh iya Pak, di sini ada beberapa makam Habib yang sering dikunjungi sama penziarah ya Pak ya? Jadi tepatnya pas bulan puasa udah ini waktu ini sekarang ini lagi sedang banyak orang yang ziarah gitu. Jadi habisnya pas bulan puasa begitu. Pas bulan puasa itu udah. Nah, menjelang puasa itu udah nggak ada. Itu memang biasa tiap tahun tuh 15 hari sebelum puasa itu sedang banyak-banyaknya orang penziarah begitu. Bapak boleh tahu nggak Pak beberapa Habib yang ada di sini Pak? Di sini Habib-Habib yang di sini ada 21, nah itu baru tambah 1, 22. Itu yang baru itu Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Nah, yang lama-lama itu yang pertama Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas. Itu yang pertama dikubur di sini.
Yang lain seperti Habib Salim, Habib Ali, Habib Muhammad, Habib Umar, itu yang lain-lainnya. Nah, ya, jadi yang sepuh-sepuh, yang ulama-ulama besarnya 10 itu. Nah, termasuk yang saya sebut tadi itu termasuk yang 10 begitu. Berarti pas dampak pandemi ini juga pun masih banyak yang ziarah ya Pak ya? Oh, selama pandemi ini banyak berkurang, beda sekali, berubah sekali begitu selama pandemi begitu sampai sekarang ini gitu. Terima kasih banyak Bapak sudah mengasih informasi yang cukup buat saya. Sama-sama. Saya juga terima kasih dikunjungi dari Nusantara TV gitu. Baik Bapak, terima kasih. Nah, sekarang akan ada apa lagi di Jalan-Jalan Hayu yang lebih seru? Ikuti terus Jalan-Jalan Hayu. Let's go! Masjid Al-Hawi ini masjid yang didirikan sejak tahun 1926. Masjid ini bukan hanya sekedar masjid. Jadi, masjid ini juga dijadikan tempat pemakaman para habib yang dulunya berdakwah di Kampung Condet. Habib yang pertama dimakamkan di tempat ini yaitu Habib Muhsin bin Muhammad Alatas pada tahun 1926 dan para habib lainnya. Maka dari itu, masjid ini menjadi wisata ziarah untuk masyarakat setempat dan di luar daerah. Biasanya penziarah ramai pada saat menjelang bulan Ramadan. Udah mulai lagi nih. Halo, balik lagi di Jalan-Jalan Hayu. Oh iya, kakak ingat nggak sih waktu itu kita makan makanan orang Arab? Oh iya bener, dulu kita pernah ya makan makanan orang Arab. Iya, itu seneng banget nggak sih? Kita makan mahal banget. Masih ingat nggak? Kita lihat cuplikannya yuk. Siapa yang tahu makanan khas Arab nih? Atau yang doyan banget makanan khas Arab? Hayu sama Kaskira juga pernah makan nasi Arab loh. Mau ceritain sedikit perjuangan Bapak buka rumah makan segede dan seenak ini makanannya Pak? Alhamdulillah, awalnya saya mulai usaha di Jakarta ini 1986. Ya, saya awalnya rencana nggak buka sate rencananya. Saya waktu itu dagang daging aja. Dagang daging malah bahkan saya nggak punya, bisa dikatakan nggak punya modal lah. Orang tua saya bukan orang mampu ya. Saya waktu itu masih pakai sepeda hotel ya dagang daging. 86. Lalu sampai 89 ibu saya meninggal. Saya pindah ke daerah, asli saya dari Tegal. Saya pindah ke daerah, lalu di daerah saya sulit pencarian, saya balik lagi 89 akhir pindah di Condet. Nah, betul. Kalau masalah ini buka sate, ini memang orang tua saya usahanya sate. Ya, betul. Terus kan sekarang kan nih pandemi ya Pak ya. Betul. Pengunjung rumah makan ini jadi sepi atau memang semakin membludak gitu Pak? Kalau masalah pandemi ini memang ada perubahan, ada ya cuman nggak terlalu lah. Ya alhamdulillah masih ada keberkahannya, itu ada lancar, masih ada keberkahannya ya. Betul. Ya, Pak. Ini Pak, di sini kan ada sate, terus ada makanan-makanan khas Arabnya juga gitu ya Betul, kan Pak. betul. Makanan yang paling favorit banget buat orang-orang di sini itu apa Pak? Ya terutama sate kebanyakan orang. Selain sate ada nasi gurih, nasi kapsah. Lalu ada kerisengan, ada gulai, ada sop. Betul. Ngomong-ngomong soal orang-orang Arab nih, Bapak sendiri itu dari keturunan Arab atau Iya, tidak? Betul, saya dari keturunan Arab.
Tapi ayah saya kelahiran Tegal, cuman keturunan betul. Ibu saya juga keturunan, cuman kelahiran Cirebon. Kalau saya kelahiran Tegal. Betul, betul. Arab sendiri ini mayoritas orang-orangnya dari Arab semua apa gimana Pak? Ya, kalau seperti kampung Arab sekarang kan di Condet nih. Iya. Dulu kan di Krukut ya, sekarang di Condet. Ya kebanyakan sudah dari turun-temurun. Ya, biasa dari kakek ya, kakek. Dari kakek. Betul. Nah, ada kakek yang ketiga, ada kakek yang kedua. Ya, betul. Jadi udah dari keturunan lah. Lahir di sini. Seperti saya lahir di sana. Ayah saya lahir di sini. Oh, di sini. Selain jual makanan-makanan ini, Bapak ada nggak sih yang lain kayak jualan-jualan yang lain di depan sana tadi saya lihat? Seperti di depan saya ada jual sambosa frozen ya, sambosa, roti Mariam, lalu ada pastel. Sekarang lagi suasana bulan Ramadan ini, mau masuk bulan Ramadan, ada kurma juga. Betul. Bapak kan udah lama banget nih tinggal di Condet ini apa ya, sebagai julukannya Kampung Arab. Budaya Kampung Arab sendiri dari dulu sampai sekarang itu ada perubahannya nggak Pak? Kayak budayanya atau makanan-makanannya gitu Pak? Iya, kalau orang Arab memang seperti khas makanan orang Arab ini, makanan intinya khususnya itu dari kambing ya. Ya nanti dari kambing itu kan bisa dimasak nasi kebuli, bisa dimasak gulai, ya, marak ya. Lalu sate dan lain sebagainya. Ya saya kira nggak ada perubahan lah kalau orang Arab, kebiasaan di sana diterapkan di sini, betul, betul. Tapi kita memang udah nyampur, nasi padang suka, sayur lodeh suka, ya seperti itu jadi. Iya. Udah ada campur-campur dari kebiasaan orang Indonesianya juga ya Bapak Betul, ya? betul, ya. Enak banget, jadi pengen lagi makan di sana. Oh iya, kamu tahu nggak, nasi Arab itu mempunyai beberapa rasa dan jenisnya. Seperti nasi mandi memiliki warna kuning dan warna itu berasal dari rempah kuning yang dimasak dengan cara tanur, yaitu memasak dengan memasukkan nasi ke oven yang besar. Kalau nasi kabsa memiliki warna yang kecoklatan seperti nasi goreng yang menggunakan bumbu tomat dan sedikit cabai. Rasanya asam gurih tetapi tidak pedas, dipadu dengan daging kambing atau daging ayam yang direbus. Nah, hidangan lainnya yaitu nasi biryani. Nasi ini identik dengan rempah pedas dan hangat. Teknik memasaknya sangat unik yaitu di aron, sama seperti nasi kabsa. Nasi yang direndam air dulu lalu dikukus. Nasi biryani ini memiliki pedas yang identik tidak sama dengan pedasnya makanan Indonesia loh. Nah, nasi ini yang paling digemari masyarakat Indonesia. Di antara nasi lainnya, kita aja ketagihan. Gimana? Udah bikin ngiler belum? Balik lagi di Jalan-Jalan Hayu. Masih semangat gak nih? Oh iya, kalau tadi ngomongin soal makanan dengan teknik masaknya, di Kampung Arab Condet ini juga mempunyai banyak banget toko oleh-oleh loh, hampir di sepanjang jalan Condet. Karena tadi makan udah, habis makan itu enaknya kita belanja. Kita mau beli oleh-oleh khas Arab. Kalau ke Arabnya langsung kelamaan. Kita mau beli makanan khas Arab juga, yaitu kismis. Satu lagi, penasaran? Orang Arab kan identiknya dengan wewangian. Wewangian apa aja sih yang biasanya dipakai? Atau bagaimana sih budayanya orang Arab sekarang? Mbak Ami sama Mas Reja nih anak muda yang keturunan Arab bukan nih? Ada turunan. Ada ya keturunannya. Boleh diceritain dong Pak, keturunannya dari mana? Sebenarnya dari bapak.
kita ada yang dari Yamannya. Dari Yamannya langsung ya. Ada ini nggak Mbak, kan sekarang kan orang Arab dengan orang Jakarta kan biasa sosialnya berbeda nih ya, dari bentuk pakaiannya, perkataannya gitu. Buat Mbak sendiri nih yang orang keturunan Arab, ada nggak dampaknya kayak sosialnya orang Jakarta? Ada perubahannya gitu, ada nggak? Enggak ya, sama aja kalau kita sama aja ya. Kalau gitu sama aja. Kalau Masnya nih? Sama aja sih semuanya. Sama aja? Iya. Berarti lebih ikutin kebudayaan yang ada di Indonesia Iya. ini ya, di Jakarta ya pakaiannya ya. Tapi yang unsur-unsur Arabnya tetap masih ada lah ya. Tetap aja ada. Contohnya apa? Paling kalau kita lagi kumpul di keluarga pasti itu Arabnya ada. Ada. Pakaian apa? Iya pakaiannya itu juga kan begitu pakai kayak abaya perempuan. Abaya. Pakaiannya cowoknya apa nih Mas? Gamis. Gamis. Nah itu tuh biasanya kalian kalau pakai baju-baju itu tuh ada hari-hari tertentunya kah atau apa tuh? Udah sih, ada harinya. Udah sih banyak nggak pakai hari. Biasanya kalau Jawa sih tergantung ya. Hah? Jadi tergantung momen, kalau lagi maulid, kalau lagi tahlilan, kalau lagi atam Quran gitu pakai gamis. Sekarang kalau pakai gamis pakai baju koko, pakai sarungan, gitu doang. Berarti masih ngikutin orang-orang yang ada di lingkungannya Iya, juga masih, ya. iya. Nah ini Mas sama Mbaknya jualan minyak wangi aja. Minyak wangi aja. Minyak wangi aja ini biasa sehari-hari orang Arab beli nggak Mas kira-kira? Ada nggak? Ada. Ada. Tapi emang ada hubungannya ya Mas, unsur kayak wangian sama apa budaya Arab tuh emang berhubungan ya Mas? Soalnya dari tadi kayak lihat tuh toko minyak wangi. Iya, orang-orang Arab tuh unsurnya wangi-wangian apa ada nggak gitu? Unsur wangi sih ada. Pakai wangi minyak Timur Tengah gitu ada. Oh, dan nama-nama apa parfumnya pun nama-nama Arab gitu ya Mas? Kalau nggak salah nih saya lihat di sini. Ada yang Arab, ada yang Eropa. Ada yang Eropa. Apa ya? Campur juga. Campur juga. Pernah nggak ada orang Arab yang beli pakai bahasa Arab nih di sini? Kalau Masnya bisa nggak nih bahasa Arab? Cuman ngitung angkanya doang. Coba contohin gimana Mas kalau ada yang beli 2 biji gitu. Gimana? Wahid, Isnen gitu. Berarti yang basic-basicnya masih Basicnya bisa lah doang, ya. iya. Udah terpengaruh juga sama budaya-budaya yang ada di Jakarta ini mungkin ya. Iya, betul. Awalnya, imigran orang Arab tahun 1980-an datang ke Condet untuk berjualan parfum. Dan pada tahun 2000-an di tepi jalan Condet mulai ramai penjual parfum di sepanjang jalan. Jangan khawatir, kalau kalian kesini dijamin badan kalian wangi deh. Wah, seru banget ya jalan-jalan Hayu kali ini. Udah meriah, ada temennya lagi. Kita juga bisa tahu berbagai macam rasa dan cara memasak makanan khas orang Arab. Kita bisa nyicipin anggur yang dijemur atau dikeringin yang jadi makanan namanya kismis. Nah, Kampung Condet ini sendiri letaknya di daerah sekitar Jakarta. Kampung Condet ini menjadi daerah percampuran antara ras Timur Tengah dengan orang Betawi. Karena Betawi adalah suku yang mempunyai percampuran berbagai ras, Arab dan Betawi juga mempunyai keseniannya sendiri, seperti rebana. Wah, gak kerasa ya, jalan-jalan Hayu udah selesai aja. Yaudah deh, Hayu izin pamit undur diri ya. Jangan lupa nonton terus Jalan-Jalan Hayu dan ikuti terus kuis di Jalan-Jalan Hayu. Let's go, bye-bye! Nah itu dia pemirsa, kita udah seru-seruan ya, udah flashback makan, Udah ngobrol-ngobrol sama orang keturunan Arabnya langsung. Terus apalagi? jalan-jalan, lihat pernak-pernik minyak wangi gitu kan. Nah sekarang aku mau ada kuis nih buat pemirsa. Wow, siapa tuh yuk pertanyaannya? Nih kan kalau ibu kota DKI Jakarta, itu ibu kota DKI Jakarta. Benar. Tapi kalian tahu nggak kalau ibu kotanya Saudi Arabia? Kalau Oke. kalian tahu, mention di Instagram @nusantara_tv ya. Hadiahnya apa yuk? Hadiahnya menarik banget. Nah, berarti masih rahasia ya, langsung ikutan aja yuk pemirsa. Nah karena ini aku pamit undur diri dulu ya. Sebelumnya aku mau promosi dulu nih. Boleh? Untuk kalian pemirsa jangan lupa nonton juga program Kata Kita setiap Senin, Rabu, dan juga Sabtu jam 12 WIB waktu Indonesia Barat. Udah.
Jangan lupa juga saksikan Jalan-Jalan Hayu setiap hari Jumat pukul 12 siang hanya di Nusantara TV. Satu lagi, subscribe Jalan-Jalan Hayu. Iya, jangan lupa di subscribe. Karena bakal ada keseruan lainnya, oke? Dadah! NTV, sahabat kita.